Hai semua, perkenalkan nama aku Azaria Kirana. Kali ini aku mau menceritakan yang ke-13 kalinya, yaitu kartu bercerita. Kartu bercerita yang sudah aku tentuan ini kayak kerajaan, kamera, putri, bandara, dan lainnya. Jadi aku mau cerita ini. Jadi di sebuah kerajaan yang damai bernama Kerajaan Lantaris, yang dimana hiduplah seorang gadis muda bernama Putri Aira. Aira bukanlah putri biasa. Dia penuh rasa ingin tahu, senang mempelajari hal-hal yang baru, dan memiliki impian untuk suatu hari menjadi dokter agar bisa menyembuhkan siapapun, baik itu rakyatnya maupun makhluk lain di dunia ini. Meskipun hidup di istana yang mewah, Aira tidak suka duduk diam. Dia sering menyelinap keluar dan menyamar sebagai rakyat biasa untuk pergi ke kota. Ia berteman baik dengan seorang guru tua bernama Pak Darisa yang mengajar anak-anak desa dan selalu membayangkan cerita dari penjuru dunia. Mereka sering berdiskusi tentang tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi dan misteri-misteri yang belum terpecahkan. Suatu hari, Pak Darisa menunjukkan sebuah kamera tua kepada Aira. "Ini bukan kamera biasa," katanya. "Ini milik seorang penjelajah yang menghilang saat meneliti gunung langit di utara. Di dalam kamera itu ada foto terakhir seekor ikan paus besar di tengah hutan." Nggak masuk akal sih. Ikan paus kan sebenarnya ada di laut, bukan di pegunungan. Aira yang penasaran memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia berpamitan pada orang tuanya dan ditemani oleh pengawal istana yang juga adalah seorang pemadam kebakaran bernama Raka. Seorang pria yang kuat dan berhati baik yang pernah menyelamatkan istana dari kebakaran yang hebat. Mereka pergi menuju jalan darat ke bandara kerajaan, lalu terbang dengan pesawat kecil menuju desa terakhir sebelum gunung langit. Dalam perjalanan, Aira membawa bola kecil dari adiknya. Bola itu menjadi pengingat bahwa keluarganya selalu menunggu di rumah. Sesampainya di kaki gunung, mereka mendaki gunung terjal dan melewati hutan yang besar. Di sana, mereka menemukan kaktus raksasa yang tumbuh liar. Meskipun seharusnya tanaman itu tidak bisa tumbuh di dataran tinggi seperti itu. Anehnya, kaktus-kaktus itu memancarkan cahaya samar saat malam tiba. Saat mencapai puncak gunung, mereka menemukan sebuah kawah besar yang dalam. Di dasarnya ada sebuah danau yang tidak beku meskipun suhunya ini sangat dingin. Dan di tengah danau itu muncullah ikan paus raksasa berwarna putih keperakan. Paus itu bukan paus biasa. Ia adalah makhluk penjaga rahasia alam yang telah tersesat ke dunia manusia akibat gangguan ekosistem dan ulah manusia yang tak bijak. Ia berkomunikasi lewat gema air dan memperlihatkan kepada Aira dan Raka gambaran tentang perubahan iklim, polusi laut, dan rusaknya habitat yang dulu damai. Aira tersentuh. Ia sadar mimpinya menjadi dokter tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk alam. Ia berjanji akan menggunakan pengetahuannya untuk menyembuhkan bumi sedikit demi sedikit. Saat mereka hendak turun dari gunung, seekor anak harimau terjebak di semak berduri dan
nyaris terpanggang oleh api kecil yang muncul dari rekaban batu. Rangga segera menggunakan keahliannya sebagai pemadam kebakaran untuk menyelamatkan anak harimau itu. Kamera tua milik penjelajah pun merekam momen-momen itu secara otomatis. Ternyata kamera itu menyala sendiri jika ada momen berharga untuk dikenal. Sementara di rumah, Aira memutuskan untuk mendirikan sekolah dan klinik gratis yang dibantu oleh Pak Darisa, seorang guru, dan Raka, seorang penyelamat. Mereka juga membuat dokumentasi dari kamera itu dan menyebarkan kisah gunung langit, ikan paus penjaga bumi, dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Maka dan setiap kali Aira merasa lelah, ia akan menatap bola kecil dari adiknya dan foto-foto dari perjalanan itu, dan ingat bahwa satu hati yang peduli bisa mengubah semua dunia. Sekian dan terima kasih.